Ini adalah Pulau Balo-Baloang, tempat di mana proyek video dengan partisipasi masyarakat dilaksanakan. Masyarakat Balo-Baloang adalah pelaut yang ulung dan nelayan yang cekatan. Mereka hidup dan bergantung pada laut, dan laut bergantung pada kearifan mereka. Tetapi laut mereka dan segala isinya hari demi hari dalam 10 tahun ini terancam kelestariannya. Demikian juga kehidupan mereka. Kalau ada misalnya dari jauh tak luar itu, ambok nana apa, dulu di situ gudang ikan. Sekarang hampir punah sana. Seorang nelayan melaporkan tentang sebuah perahu yang diduga berisi alat-alat bom ikan. Tempat pengeboman terletak di dekat Pulau Balo-Baloang kecil. Kalau pengaruhnya itu bom, pokoknya jauh ada kiloan itu. Misalnya di Takak Luar itu bom, kita menyelam di pinggir batu ada getarannya itu. Ada getarannya, jauh itu jaraknya itu. Kira-kira ada 1 kilo itu jaraknya. Nah, tugasnya itu yang di atas kapal untuk kalau seperti kemarin itu dia akan di kapal itu paling 3. Kalau dia sudah meledak, baru dia kasih bunyi mesin ke sana. Ban jangkar apa. Dia kalau sudah tiba di sana itu yang di Sampang, tugasnya juga nyelam. Turun dia nyelam, yang di kapal itu dia jaga dia punya selam. Selain bom, potasium sianida juga digunakan oleh orang-orang dari pulau lain untuk menangkap ikan di sekitar Balo-Baloang. Dulu di sini nih, kalau dia mancing bisa sampai 20 kilo kering per hari. Bisa, bahkan lebih dari itu. Setelah ada, kalau ikan sunu bias 3 kilo. Untung kalau ada. Itu. Pokoknya penurunan drastis itu setelah ada potasium sianida. Masyarakat Balo-Baloang sudah lama mencari penyelesaian masalah ini. Masyarakat di sini, kalau ada sianida itu bius, kita larang. Oke, mereka jalan jauh, tapi dalam jangka 2 jam atau 1 hari mereka kembali lagi. Nah, akhirnya tahun 2002 itu kesabaran masyarakat hilang. Habis kesabaran masyarakat, ditindaki. Pulau Sabaru dengan Balo-Baloang sini itu bakar itu. Dibakar dia punya alat operasi. Dibakar dengan kapalnya. Nah, akibatnya semua perahu Balo-Baloang, perahu Sabaru yang datang ke Pautere tidak bisa lagi keluar, dicegat sama orang Lailai. Kan di sana itu orang Lailai, rata-rata orang Lailai itu yang bius. Nah, mereka dicegat, mau juga dibom. Dia bilang, kenapa kamu bakar saya punya pencari? Kan sudah dilarang beberapa kali, tidak pedulikan juga. Nah, setelah terjadi pembakaran itu, mereka tidak bisa lewat. Tidak bisa keluar ke sini. Bayangkan 15 hari perahu syarat muat di Pautere itu tidak bisa ke sini. Karena mereka takut. Kapan mereka takut? Ditenggelamkan kalau keluar. Nah, itu masyarakat itu trauma. Trauma dengan keadaan demikian. Kita kan makan dari ujung pandang. Sedangkan kalau ditindaki ini potasium sianida, tidak bisa. Karena kalau kita masuk ke ujung pandang, kita dicegat di sana.
Apa orang Balo-Baloang sudah pernah misalnya bilang ke polisi bahwa tolong Pak ini diberantas? Sudah pernah? Sering. Bahkan saya sudah pernah ditangkap masalah itu. Kenapa? Ya begitulah, ditindaki kembali. Saya yang menuntut, malah saya yang dituntut. Iya. Dicolor ya. Bagaimana ceritanya? Waktu itu melaporkan apa? Melapor masalah itu, saya kasih bukti. Terus buktinya saya mau dibawa diproses. Iya. Jadi seolah-olah Bapak yang bom. Iya, Iya. yang pelakunya itu. Terus dia minta sama saya, gimana, mau damai atau lanjut? Kalau lanjut kamu nanti yang kena. Ya. Daripada pusing, lebih baik damai sudah. Ya. Polisi itu bagus di mulut. Dia mau tidak baik, ini tidak baik kalau ada begini. Tetapi mereka kan main. Jelas ada permainan di belakang layar. Kantong terbuka. Ya. Pokoknya itu dong. Maksudnya bagaimana? Ya mungkin selama itu kantongnya terbuka, pemerintah setempat tidak bisa dia amankan. Jadi itu semacam bom dengan bius itu, kalau bukan masyarakat yang ngusir tidak bisa. Sedangkan masyarakat di sini tidak berdaya. Karena itu tadi kendalanya itu, apabila diusir dengan masyarakat maka diancam kita di sana itu. Di dekat sini ada polisi, Ada sering ke sini. tapi tidak tangkap itu pembius atau pembom. Tidak bisa karena mungkin uangnya lebih kuat daripada bomnya. Iya. Dibom kantongnya dulu baru bom ikannya. Ya, pemerintah harus mengirim ke sini semacam pol air lah gitu. Ya, tapi pol airnya ini jangan kantongnya yang terbuka. Itu. Karena biar pol air dari mana kalau kantongnya masih terbuka, itu ndak bisa ndak bakalan aman. Ya. Selama proses pembuatan video ini, bom dan bius terus-menerus merusak sumber daya laut. Kali ini lokasi pengeboman hanya berjarak sekitar 200 meter dari Pulau Balo-Baloang. Masyarakat Balo-Baloang bahu-membahu untuk mendapatkan wawancara dengan pelaku pengeboman. Tidak mungkin habis. Bagaimana kalau habis tidak punya lagi pekerjaan? Seandainya bisa kering ini lautan, mungkin yang habis ikan. Kalau tidak bisa kering air ini lautan, tidak bisa habis ikan. Iya, kalau itu terumbu karang itu hancur, jelas ikannya habis. Itu karang hancur. Tapi hanya separuh hancur. Ya, semuanya dong. Semua hancur. Cuma yang kena bom itu hancur, kalau yang lain tidak. Kalau hasil begini dapat satu hari berapa? Berapa kilo? Biasa juga dapat, kalau termasuk rezeki juga. Kalau termasuk rezeki mau naik, biasa dapat 1 ton biasa, 2 ton. Kalau tidak masuk itu namanya rezeki itu kan juga kalau kurang rezeki biasa dapat 1 kintal, 2 kintal. Ini kan cuma khusus pakai ada orang mau kawin, terus kita cari ikan untuk di rumah. Oh, jadi ini untuk apa namanya orang kawin? Iya, Kalau tidak kawin mengebom juga. iya tetap. Kenapa? Kan mancing juga bisa dapat rezeki. Kalau mancing itu lama, sakit gini kita Karena tidak makan kita begini lagi. Sakit begini kita tuh, kalau ini enggak. Ada ikan di bawah kita bakar baru kita buang. Mengapa mengebom kok di daerah Balo-Baloang? Kenapa tidak mengebom
banyak ini ikan. Selesai ini kita siram, kita pulang. Tapi kenapa di daerah sini? Kenapa tidak di daerah Sumanga, di daerah sendiri? Ya, di sana tidak ada ikan. Kenapa tidak ada ikan? Ada memang ada ikan di sana tapi kecil-kecil, di sini banyak ikan besar. Saya di Kenapa? sini tidak pernah digaruk juga di sini. Karena di sana dibom terus karena habis ikannya. Di sana memang dulu banyak ikan besar di sana tuh, tapi sekarang sudah habis nih. Sudah habis ikan dibom. besar. Sudah habis Yang dibom. kecil banyak. Yang kecil memang yang kecil begini tuh banyak. Tapi yang besar-besar tidak ada nih. Kenapa? Kenapa kira-kira tidak ada? Di sana tidak ada. Kenapa? Kena habis sudah ini lari keluar ki yang air dalam-dalam. Kenapa? Tidak tahu kenapa bisa lari. Karena dibom? Dan tahu juga apa kenapa bisa lari soalnya tidak dikejar. Dan di sini banyak ikan besar, makanya kita di sini cari ikan untuk makan di rumah. Tapi ikannya habis, orang-orang balo-baloang tidak dapat ikan. Nah, pasti dapat ikan. Kalau kita datang begini, kita kasih orang bawa-bawaan. Berapa kasih? Ya, berapa? 10 ekor ke 5 ekor. Kalau banyak kita dapat, banyak kita juga kasihkan. Kalau sedikit kita dapat, sedikit juga kita kasihkan. Namanya orang cari hidup. Kemana-mana tempatnya yang banyak dapat rezeki, di sana kita tinggal. Kalau begini, yang dapat uang bos atau ABK? ABK dapat uang juga. Iya, Bagaimana hasilnya dibagi? bagi. Bagaimana? Caranya tuh kalau uang 3 juta, keluar 1 juta, tinggal 2 juta. Yang 2 juta itu kita bagi. Dibagi ABK. Iya, Bos dapat berapa? 1 juta ke 3 juta. Bos dapat 1 juta. Iya. 2 juta dibagi. Iya, bagi 6. Mancing dengan mengebom begini bisa kaya? Ah, itu barang kaya. Banyak orang dari Mekah itu pakai bom. Rata-rata orang semangat. Kalau apa orang dari Mekah Pakai uang hasil begini sudah. hasil begini Iya. pakai naik haji. Iya. Kalau memancing itu berapa tahun kita mancing itu biar bisa naik di haji. Dalam 1 hari kita pergi mancing cuma 1 keranjang kita dapat. Kalau begini, kalau bom 1 hari bisa kita kasih lari ini Bisa pol ini petinya ini. Semua. Kamu jadi mau tangan dari pun nakama tangan. Tadi tangguh buat keren. keren apa? Kamu jadi mau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Ini akibatnya ini pembom, selama ada pembom, buktinya ini masjid mulai retak. Bahkan itu tehelnya juga jatuh-jatuh. Itu juga dikhawatirkan jangan sampai orang kita salat sehingga jatuh itu tehel, bisa mengakibatkan juga kalau orang sembahyang. Jadi itu juga dikhawatirkan. Jadi tolong itu kalau bisa itu pembom supaya bisa kalau memang tidak bisa dibasmi supaya bisa jauh-jauh itu.
Waktu saya kerja di atas, saya pasang itu anunya di atas kepalanya. Tiba-tiba ada bom di bawah, goyang itu kayak saya mau jatuh di atas. Karena saya yang kerja. Bahkan ada juga temanku itu yang 2 dari Galesong, dia tidak mau kerja di atas karena dia takut kalau ada pembom. Goyang betul itu menara itu. Ini juga masjid lebih 80 juta. Dari masyarakat Balo-Baloang, terutama swadaya masyarakat. Jadi kalau runtuh, kita dapatkan di mana lagi? Ada pembom hari ini? Banyak di luar, tiap hari itu. Tidak pernah istirahat kalau di luar. Di Takak Luar, di Takak Desi, Takak Nimbang ada semua itu. Tidak pernah Alpa itu. Tiap hari ada. Masyarakat Balo-Baloang menaruh harapan yang sangat besar kepada Bupati Pangkep Haji Gafar Patape. Saya rasa kalau masalah ini tidak usah ke lain lah, langsung bupati saja. Yang bisa menindaki, iya. Yang bisa mengamankan. Tidak usah melalui Kapolres apa, pokoknya langsung bupati kalau bisa. Yang bisa memperhatikan kita di bawah itu. Kalau istilahnya orang di sini itu orang Balo-Baloang itu tidak perlu banyak, yang penting berkahnya ada. Ya, bisa bermanfaat. Kalau pemerintah dan polisi tidak mengambil tindakan, harapan sederhana mereka akan semakin jauh dari kenyataan.